Ini sebetulnya baru ya Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2013 uh, baru berulang tahun ke-12 tahun ya sebagai universitas ya. Yang berawal dari sebelumnya adalah bergabungnya 4 institusi ya. Dari Institut Teknologi Telkom, kemudian Institut Manajemen ya, lalu dari STISI ya STISI Telkom dan dari Politeknik Telkom. Saat ini total ada 82 program studi yang tercakup dalam 7 fakultas serta tersebar lokasinya ada di 4 lokasi ya selain yang ada di Bandung yaitu di Purwokerto, Jakarta dan Surabaya dengan total mahasiswa sekitar 40.000 lebih ya 40.000 lebih sekarang ya. Dan untuk program studinya masih didominasi sebetulnya masih program studi di level sarjana ya, begitu ya sebagian besar dan terdapat juga beberapa program studi vokasi dan juga program studi level S2 dan S3. Baik, nah kemudian lanjut pada struktur organisasi ya yang menaungi sebetulnya menaungi unit penjaminan mutu yang ada di Telkom University ya. Jadi em, unit penjaminan mutu di Telkom University ini ya terdapat 2 unit yaitu bagian satuan penjaminan mutu atau quality assurance dan bagian satuan audit internal ya. Terdapat satu lagi sebetulnya yang terkait yaitu P3I atau Institutional Planning Development and Control tapi lebih kepada perencanaan ya Renstra dan juga untuk pendefinisian indikator ya. Unit penjaminan mutu ini berada di bawah Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis ya yang berada langsung di bawah koordinasi oleh rektor ya. Jadi untuk yang strukturnya mungkin bisa dibilang kita bentuknya adalah unit ya, unit dedicated. Akan tetapi kalau dilihat sampai level nanti prodi itu juga ada strukturnya nanti yang berupa gugus tugas. Dan eh, berikutnya tentang ini tadi ya, untuk tim implementasi, kita menyebutnya tim implementasi penjaminan mutu internal universitas, di mana kita menggunakan struktur QMR atau Quality Management Representative. Ini di bawah rektor, ini ada QMR Universitas yang melekat pada wakil rektor satu, wakil rektor bidang akademik ya. Kemudian di bawahnya di tiap bidang atau tiap bidang para wakil rektor ini terdapat juga QMR yang mewakili bidang tiap bidang wakil rektor tersebut ya. Contohnya di sini adalah QMR kantor wakil rektor satu yaitu eh, di bidang akademik, kemudian QMR kantor wakil rektor 2, kemudian QMR kantor wakil rektor 3 ini ya, dan QMR wakil eh, rektor 4 ya, gitu. Dan di setiap kampus cabang serta di tiap fakultas itu juga terdapat QMR fakultas. Untuk QMR fakultas melekat juga pada wakil dekan bidang akademik dan dukungan penelitian. Jadi wakil dekan satu. Ya. Dan kemudian di setiap kaprodi nanti akan didukung oleh keberadaan gugus kendali mutu. Nah, gugus kendali mutu ini sifatnya adalah ad hoc begitu ya. Jadi tidak ada struktur tersendiri ya, tidak ada struktur tersendiri akan tetapi dikeluarkan atau ditunjuk melalui SK rektor. Nah, kemudian izin sekilas tentang akreditasi yang ada di program studi. Eh, di beberapa prodi ini sudah ada yang memperoleh akreditasi internasional ya, antara lain dari ABES 21, kemudian sertifikasi AUNQA, lalu IAB, AQUAS, serta TEDQUAL ya. Dan untuk akreditasi nasionalnya terdapat beberapa program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A dan beberapa prodi masih berproses ya untuk dapat menuju ke A atau unggul dan beberapa memang program studi baru sehingga masih peringkat akreditasi itu baik atau minimum atau sementara. Ya.
Kemudian dari sisi eh, sertifikasi internasional juga Telkom University sudah tersertifikasi berdasarkan ISO 20000-1 2018 serta ISO 21001 ya. Dan untuk yang ISO 20000-1 2018 ini adalah tentang layanan IT service ya, layanan IT. Dan untuk yang ISO 21001 2018 itu adalah tentang Educational Organization Management System. Itu. Selanjutnya tentang salah satu mekanisme ya untuk evaluasi seperti tadi juga dibahas ya pada sesi sebelumnya bahwa perguruan tinggi juga mempunyai wewenang ya dan kewajiban untuk mendefinisikan bagaimana mekanisme evaluasi itu berlangsung. Salah satunya adalah melalui survei di mana terdapat beberapa survei sesuai dengan kategori respondennya. Ya, mayoritas memang survei ini diberikan oleh untuk mahasiswa ya, untuk kita mendapatkan umpan balik ya, baik dari sisi pembelajaran ya, melalui survei evaluasi dosen oleh mahasiswa, kemudian evaluasi dosen pembimbing oleh mahasiswa, dan evaluasi dosen wali oleh mahasiswa, kemudian layanan terhadap layanan LMS ya, lalu terhadap pelayanan secara umum dan juga survei CSI, Customer Experience serta pemahaman visi misi ya. Kemudian untuk dari sisi yang unit ya, semua unit baik unit akademik dan non akademik itu diselenggarakan Customer Satisfaction Index Survey ya. Serta kami juga berupaya untuk mengumpulkan feedback atau umpan balik dari stakeholder, yaitu stakeholder eksternal, orang tua atau wali, yang berupa survei kepuasan ya terhadap pelayanan institusi, serta stakeholder internal, yaitu terhadap pegawai, terdapat survei kepuasan pegawai, kemudian survei GUG, serta survei CSI juga ya, untuk menilai sejauh mana kepuasan yang diperoleh pegawai dari layanan-layanan yang disediakan bagi setiap pegawai. Baik, nah kemudian untuk mendukung em, implementasi dari PPEPP didukung kami sudah didukung oleh sistem yang terdigitalize ya, antara lain contohnya di sini adalah dashboard ya untuk akreditasi begitu ya. Terdapat juga dashboard untuk pengelolaan dokumen ya, termasuk juga misalnya dokumen standar, kemudian juga dokumen SOP atau prosedur yang eh, berlaku atau diterapkan pada unit-unit tertentu. Baik, nah kemudian tentang kontrak manajemen ya. Jadi untuk dapat mendorong ya, mendorong eh, implementasi em, implementasi PPEPP ya, dan dapat mendukung ya, memacu setiap elemen yang ada di eh, tiap unit yang di Telkom University ini untuk dapat mencapai indikator, karena kalau kita bicara standar itu kan ada indikator yang perlu dicapai ya, maka secara internal terdapat mekanisme kontrak manajemen. Jadi ini levelnya adalah untuk setiap fakultas atau direktorat ya, dan juga ada juga kontrak manajemen di level rektor, akan didefinisikan ya beberapa target atau indikator yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan yang ada ya. Biasanya kita mengacu melalui Renstra yang sudah didefinisikan ya. Kemudian apa mekanisme yang dilakukan untuk memantau pemenuhan dari indikator-indikator yang ada di kontrak manajemen tadi. Jadi secara berkala setiap triwulan atau setiap 3 bulan itu dilakukan mekanisme evaluasi capaiannya. Ya, seperti apa? Kemudian nanti akan ada analisisnya, khususnya pada item-item indikator yang belum dapat tercapai. Ya. Lalu pendefinisiannya apakah sifatnya top down ya? Lagi-lagi kembali pada tadi ya struktur. Nah, selain diterapkan berdasarkan perencanaan yang ada yaitu dari Renstra, maka terdapat juga mekanisme one on one ya, diskusi antara yang merumuskan kontrak manajemen tadi dengan unit terkait. Ya.
Jadi bisa misalkan dari unit terkait misalnya menyampaikan, oh kami misalkan untuk yang saat ini masih perlu ya misalnya untuk penguatan dalam mencapai sebuah indikator sehingga misalnya untuk yang indikator tersebut itu di apa ditinjau ulang misalnya satuannya oh apakah satuannya itu nanti indikatornya akan diubah atau targetnya akan diubah ya untuk disesuaikan gitu. Dan ini nanti pengaruhnya adalah pada nilai kinerja unit ya, nilai kinerja unit yang akan berdampak juga pada nilai kinerja individu nanti yang berupa eh, remunerasi juga ya, ada dampaknya ke situ. Sehingga melalui mekanisme ini, setiap unit, setiap individu itu akan terpantau kinerjanya seperti apa, dan nanti untuk tindak lanjutnya untuk dapat selalu didorong ya, untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Selanjutnya tentang eh, dokumen mutu. Nah, ini memang yang saat ini ya masih berlaku dan kami juga sebenarnya masih on progress juga ya untuk sedang menunggu nih nanti untuk uh, keputusan ya evaluasi dari uh, Permen 53 itu seperti apa nanti ya untuk dapat diadopsi penyesuaian-penyesuaiannya ya. Dan untuk yang saat ini terdapat kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, serta formulir ya. Dan untuk standar SPMI sekarang juga sedang kami review ya, begitu, sehingga nantinya dapat disesuaikan ya, sesuai dengan Permen serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbaru ya, itu supaya dapat comply. Gitu. Kemudian nah, ini total dari standar yang existing ya, ada 36, terdiri dari 24, yang masing-masing 8 itu di pendidikan, penelitian, serta PKM. Kemudian untuk standar tambahannya terdapat 4 standar tambahan akademik dan 8 standar tambahan non-akademik ya. Baik, selanjutnya tentang ini secara lebih detail ya, implementasi PPEPP di Universitas Telkom. Di sini eh, mulai dari tahap penetapan ya, di mana bagian SPM ya, ini bertugas untuk bersama dengan tim perumus, ini merumuskan standar. Ya, tim perumus ini terdiri dari perwakilan direktorat, atau unit serta fakultas ya, gitu. Dan untuk yang eh, mereview standar yang telah dirumuskan itu adalah Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis serta Kiamar Universitas mengacu pada struktur implementasi SPMI tadi ya yang sudah kami paparkan. Kemudian nanti pengesahan oleh rektor dan juga untuk distribusinya itu dilakukan juga oleh bagian SPM. Distribusi standar ini dilakukan melalui sistem digital sehingga seluruh sivitas akademika ini dapat mengetahui, bisa terinfo. Karena eh, perlu dipastikan juga ya bahwa standar yang sudah dirumuskan ini diketahui oleh seluruh sivitas akademika supaya bisa menjamin pelaksanaannya. Kemudian yang berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan. Tentu pada tahap pelaksanaan ini semua unit yang terkait akan terlibat ya dalam mendukung semua pelaksanaan dari SPMI ini, baik dari sisi Tridharma ya, ataupun untuk unit-unit support yang lainnya, ya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Oke. Lalu dievaluasi, nah ini yang cukup banyak ya pihak yang terlibatnya, di mana untuk evaluasi ini memang tadi disebutkan juga mekanismenya kan sebetulnya sangat banyak ya variasinya. Tidak tentu biasanya masih asesor itu masih cukup menekankan juga pada audit ya. Memang betul karena biasanya di audit itu juga kita di apa dicoba untuk dikonfirmasi kan bagaimana pelaksanaan standarnya. Ya, itu untuk yang pertama
adalah bagian satuan audit internal ya Bapak Ibu. Jadi di kami bagian satuan audit internal ini bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan audit ya. Dimulai dari penetapan jadwal. Penetapan jadwal audit mutu internalnya disampaikan oleh bagian satuan audit internal. Kemudian mekanisme-mekanisme yang lain, contoh untuk bagian ketiga ini melakukan pengukuran ketercapaian kontrak manajemen. Dan juga bagian satuan audit internal selain mengkoordinir audit juga melakukan pengukuran eh, sasaran mutu ya. Jadi di indikator di kami itu selain kontrak manajemen juga ada sasaran mutu, itu diukur dan menjadi salah satu daftar tilik ya atau pertanyaan dari audit. Jadi memang di audit itu semacam dikumpulkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang perlu dievaluasi. Ya. Lalu untuk eh, peran dari KMR Universitas ini adalah sebagai eh, ini ya sebagai pimpinan dari tim implementasi penjamin mutu di level universitas itu untuk mengarahkan berjalannya proses audit ya, kemudian juga melakukan sosialisasi ya biasanya di opening meeting audit itu dilakukan oleh KMR Universitas atau WR1 dan nanti setelah itu baru dilaksanakan proses auditnya ya. Audit di tiap bidang atau di tiap unit atau di fakultas dan prodi itu dikawal oleh KMR di masing-masing unit tersebut atau gugus kendali mutu ya. Dan nanti di akhir bagian satuan audit internal akan membuat laporan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis serta Kiamar Universitas. Nah, apabila Bapak Ibu perhatikan nih, sampai dengan evaluasi, ini semua selain yang pelaksanaan ya Bapak Ibu ya, penetapan dan evaluasi ini kan perlu kita laporkan secara berkala juga ya di aplikasi SPMI Kemendikti Saintek. Jadi bahan-bahan yang perlu dilaporkan di SPM itu berdasarkan apa yang memang sudah dilaksanakan. Contoh pada evaluasi ini, di situ Bapak Ibu bisa melihat kan ya di aplikasi SPM itu perlu ada eh, pelaporan untuk AMI yang sudah dilaksanakan ya. Kemudian misalnya apalagi survei ya. Kemudian apabila ada itu wawancara. Apabila juga ada misalnya evaluasi diri itu juga dapat ya dilaporkan di situ. Ya. Selanjutnya untuk pengendalian, nah di sini unit-unit yang terlibat itu antara lain dari SAI, Satuan Audit Internal untuk memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian PTPP ya, permintaan tindakan pencegahan dan perbaikan. Jadi apabila ada temuan pada audit mutu internal, maka biasanya nanti akan dimasukkan ke dalam daftar PTPP. Dan setiap unit harus dipastikan dapat menyelesaikan PTPP tersebut dalam periode waktu tertentu. Ya. Kemudian dilakukan RTM ya oleh pimpinan ya, atau top manajemen di sini dan juga nanti dapat juga dilangsungkan RTM itu pada level direktorat atau pada bidang atau wakil rektor dan juga di level fakultas dan nanti pelaporannya itu dilakukan oleh sekretariat pimpinan. Nah, ini juga supaya selaras ya dengan eh, kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang bisa diberi arahan ya oleh pimpinan nanti. Selanjutnya untuk peningkatan, nah berdasarkan hasil dari yang pengendalian, nanti bagian SPM dan bagian P3I yang tadi di awal sudah merumuskan tentang kontrak manajemen juga dan Renstra, ini bersama dengan Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis serta KMR Universitas, kami akan merumuskan upaya peningkatan standar. Jadi contoh untuk kontrak manajemen ini berlaku 1 tahun sekali dan di setiap akhir tahun akan dilaksanakan tadi ya dari evaluasi ketercapaian melalui pengukuran serta audit, kemudian pengendalian catatan dari hasil RTM, serta nanti akan dirumuskan peningkatannya. Dan ini dapat juga dilaksanakan melalui rapat ataupun rapat tinjau rapat di luar RTM ataupun pada RTM ya. Dan nanti dari bagian SPM dapat juga merumuskan standar baru ya, apabila memang ada hal-hal yang perlu untuk disesuaikan. Dan diakhiri dengan rektor mengesahkan standar yang baru. Ya, kurang lebih siklusnya seperti itu ya, Bapak Ibu.
Baik. Nah, ini kurang lebih ya gambaran dukungan digitalisasinya di setiap PPPP, di setiap tahapan PPPP yang berlangsung di Universitas Telkom. Sehingga di sini kami berupaya ya untuk em, hal-hal yang terkait dengan SPMI itu tidak sebatas diketahui oleh unit penjaminan mutunya saja, karena seringkali kan mungkin karena berbagai kesibukan juga dan banyak juga yang harus informasi yang harus dipelajari juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang misalnya, oh ada standar misalnya tentang satu hal atau ada panduan atau pedoman, mungkin belum tersosialisasikan dengan luas ya dengan menyeluruh ke semua sivitas. Padahal itu semua perlu untuk diketahui. Sehingga nanti biasanya di evaluasi pun di checklist audit itu juga ditanyakan apakah sudah dilakukan sosialisasi, siapa saja yang hadir, apakah sudah diketahui gitu. Baik, nah kemudian ini sistem yang terkait ya, contohnya ilustrasinya adalah untuk akreditasi program studi. Nah, di sini Bapak Ibu juga pasti eh, para perwakilan ya unit penjaminan mutu dari tiap perguruan tinggi sudah sangat lazim untuk bergelut ya dengan akreditasi prodi ini, Bapak Ibu ya. Dan sebetulnya bagaimana kaitannya dengan SPMI tadi ya? Karena kalau dibilang tadi di awal ya secara aturan dari pemerintah dari Permen itu kan tergambar ya pelaksanaan SPMI yang baik ya itu nanti akan tergambar dari apa yang terlaporkan di PD Dikti ya karena kita kalau sudah patuh comply dengan standar itu nanti semua pelaksanaannya harusnya mengikuti ya gitu. Jadi di sini yang pertama adalah standar. Ini kita menggunakan sistem terdigital SPMDMS. Kemudian pelaksanaan tadi misalnya perkuliahan ya data-data dosen, data perkuliahan, pembelajaran, ya itu di kami mempunyai satu sistem eh, sistem informasi Igresias namanya ya. Dan kemudian juga di combine dengan pelaporan dari hasil audit, kemudian dari hasil dari pemenuhan PTPP-nya sehingga nanti Kaprodi ini bisa meramu dari mulai tadi di tahap PPEPP-nya. Nah, kenapa di sini untuk yang pengendalian sama peningkatannya nggak tergambar nih untuk Kaprodi ya? Karena untuk Kaprodi tadi lebih terfokus sebetulnya pada di level akademik ya pembelajaran di setiap prodinya dan untuk pengendalian dan peningkatan di level prodi ini dikoordinir oleh Q4 fakultas. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas ya secara ringkas sharing dari Universitas Telkom. Selanjutnya Mangga mungkin langsung diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Eh, apa poin-poin apa saja ya yang Bapak Ibu mungkin ingin ketahui lebih lanjut atau misalnya tantangan apa saja atau poin-poin yang perlu diperhatikan dan barangkali nanti juga bisa saling sharing ya nanti antar PT yang ada di kelompok 9 ini juga ya. Mangga, silahkan Ibu Moderator. Saya mungkin untuk yang materinya sebagai pemantik saja ya untuk diskusi karena kembali lagi kepada sesi yang awal sebelumnya tidak ada satu sistem atau struktur yang sifatnya ideal ya bagi setiap perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi akan punya karakteristik yang unik ya masing-masing. Ya. Silakan Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Ade atas pemaparan terkait best practice untuk implementasi SPMI di perguruan tinggi. Selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Boleh mungkin dari Bapak Ibu yang ada secara luring maupun yang daring juga dipersilahkan untuk jika ingin ada yang ditanyakan kepada Ibu Ade. Kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Untuk yang di ruang Zoom juga kami perkenankan jika ingin bertanya boleh raise hand. Dari Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang ingin bertanya? Ini Baik. masih belum panas mungkin. Baik, Ya, kalau belum ada pertanyaan mungkin dari saya dulu yang bertanya. boleh silakan Bu Ade.
Ya, baik. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ya, sejauh ini nih untuk yang eh, dari sisi pelaporan SPMU-nya dulu Bapak Ibu. Apakah dari Bapak Ibu semua ya peserta dari kelompok 9 ini sudah mencapai di atas 80% sudah valid semua untuk pelaporan SPMI-nya? Ada Bapak Ibu yang sudah di atas 80%? Masih senyum-senyum aja nih Bu Ade nih. Mangga, mangga. Hmm. Ada Bapak Ibu yang pelaporannya belum, belum Ibu. Belum ya. Baik, Ya, apabila belum, kira-kira di tahapan yang mana nih yang masih menantang ya Bapak Ibu ya untuk dilengkapi supaya terverifikasi dan valid. Kemudian kita coba lihat nanti ya, kita coba lihat nanti misal apakah ada kaitannya dengan misalnya strukturnya ya, struktur kendalanya apa sih, tantangannya apa gitu. Barangkali berkenan, ada yang mau sharing Bapak Ibu? ya. Ada, boleh. Izin Bu Cek. Ade ada. Ya, siap. Silakan Bapak. Terima kasih. Maaf. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ridwan dari Universitas Baktiasi Tangerang. Mungkin terkait dengan pelaporan ya Bu ke spmi. eh, per semenjak tahun lalu itu kami sudah melakukan pelaporan, tapi mungkin untuk yang semester ini belum kami update kembali. Terakhir pelaporan itu dari mulai standar sampai dengan tindak lanjut itu sudah tervalidasi Bu. Cuma mungkin kemarin itu kalau di kami di bagian evaluasi untuk proses survei dan juga apa namanya audit itu belum terverifikasi oleh asesor, dan memang mungkin akan kami update lagi datanya karena kan baru selesai semester genap di 24-25, jadi nanti akan ada update juga dari hasil evaluasi semester kemarin untuk kami apa namanya tindak lanjuti di bagian evaluasi, dan juga di hasil dari RTM dan RTL atas evaluasi dari semester yang kemarin Bu. Tapi mungkin ya memang yang paling jadi kendala buat kami yang pertama itu memang terkait dengan pelaksanaan prosesnya sendiri ya Bu, karena memang secara sumber daya tadi apa namanya di kami masih sumber daya pengelola mutunya sendiri itu secara jumlah masih sedikit, jadi kerjanya benar-benar gotong royong ya Bu untuk prosesnya. Selain itu juga keterbatasan waktu karena sambil persiapan untuk reakreditasi untuk APT juga, dan juga terkait yang paling sering agak cukup mengganggu itu server dari PD Dikti dan dari SPMI-nya itu sering down ya Bu. Jadi kadang kalau misalnya kita udah siap waktu untuk pelaporan, terus waktunya servernya itu maintenance. Seperti hari ini juga dari kemarin itu kami masih belum bisa akses webnya, selalu tulisannya itu server sibuk. Jadi masih apa namanya terkait dengan server dari PDDikti-nya juga dan server dari SPMI Kemdikti-nya juga yang masih sering error gitu ya Bu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Bakti Asih ya. Bapak izin bertanya, kalau untuk periode surveinya dilaksanakan setiap semester, Pak? Kalau misalnya untuk mahasiswa survei itu per semester Bu. Jadi Oke. apa Mhm. namanya di untuk apa namanya evaluasi proses belajar mengajar, Mhm. juga evaluasi layanan itu dilakukan per semester. Mhm. Itu yang Oke, baik, mungkin baik. akan diupdate terus tiap Iya, semester. iya, betul, betul, betul. Sama juga sih Pak, di kami juga yang rutin ya untuk evaluasi adalah tadi ya survei kemudian audit ya. Audit per semester sudah bagus yang dilaksanakan oleh eh
PT Bapak tadi ya, bahwa untuk eh, keberkalaannya ya, keberkalaannya itu muncul. Sama mungkin izin untuk misalnya tadi ya hasil evaluasi itu juga supaya selaras ya, supaya selaras tadi misalnya dengan yang tahap yang selanjutnya, pengendalian dan juga peningkatan. Nah, apakah itu masuk ke dalam pembahasan atau RTM-nya, Pak? Itu jadi Mm-mm. Gimana, Pak? Suaranya nggak kedengeran. tes Ya, ya sudah kedengeran. mati lagi. Oh, cek ya. Ya. Jadi memang untuk mm, pembahasan dari hasil evaluasi itu memang selalu dilakukan ya Bu. Sebenarnya Mm-mm, mm-mm, hanya secara garis besar eh, mm-mm. yes, dalam prosesnya itu per semester itu kan memang dilakukan dari mekanisme survei dan juga AMI ya Bu. Tetapi Ya, ya. pasti dibahas di dalam Mhm, manajemen, rapat pimpinan mhm, dan yayasan juga. Tapi memang di luar itu pun memang setiap minggu dan juga setiap bulan itu kami itu selalu ada rapat pembahasan manajemen. Jadi ya, betul. jika memang ada temuan-temuan atau ada masalah-masalah yang memang Mhm, perlu untuk segera dilakukan perbaikan, mhm, itu pasti akan jadi masuk ke dalam catatan juga dan mhm, notulensi serta laporan-laporan dari rapat itu yang akan menjadi catatan untuk selanjutnya itu ditindaklanjuti apakah nanti ada berupa perbaikan dari proses yang terjadi masalah atau nanti mhm, ada kebijakan baru dari pimpinan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan yang terjadi di saat semester berjalan, Bu. Jadi ya, itu di luar ya. luar yang rutin Mhm, bahkan di rapat mingguan atau rapat bulanan itu kita bahas juga untuk perbaikan berkelanjutan ya, Bu. ya, ya, betul, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak sharingnya ya. Jadi tadi sudah bagus yang disampaikan dari Bakti Asih ya, bahwa untuk yang siklusnya ini, nah termasuk misalnya untuk peningkatan tadi ya Bapak Ibu ya, ini juga dapat ya, dapat kita sebetulnya dapat kita anggap ya sebagai peluang memang untuk selalu ya, untuk selalu meningkatkan mutu dari prodi dan juga perguruan tinggi ya. Nah, karena seringkali juga kita mendengar ya gitu bahwa sebetulnya kalau untuk yang pemenuhan PPEPP-nya itu SPM rata-rata perguruan tinggi itu sudah cukup baik ya pemahamannya dan juga untuk implementasi. Akan tetapi tidak selalu terlihat dari misalnya pada saat SPME-nya, contohnya pada akreditasi atau misalnya pada saat sertifikasi yang lain. Nah, itu ada di mana gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi masukan juga ya Bapak Ibu bagi kita semua Bapak Ibu ya. Barangkali kita misalnya menjalankan siklus PPE-PP-nya ini eh, apa perlu ada yang dipertajam analisisnya sehingga memang dengan adanya fasilitasi dengan pelaporan SPMI itu kita juga bisa melakukan evaluasi, tindak lanjut serta untuk yang peningkatannya memang dengan yang sesuai gitu. Memang kalau peningkatan itu kan tidak harus ya, tidak harus tiap tahun bahkan untuk periode atau keberkalaan itu sebetulnya juga disesuaikan kepada tiap PT ya. Contoh tadi Bapak misalnya menyebutkan untuk yang survei itu setiap semesternya untuk mahasiswa. Ya, berarti untuk yang update itu misalnya adalah pada hasil survei ya begitu. Tapi contohnya misalnya untuk RTM pengendalian atau peningkatan RTM pengendaliannya dilakukan 1 tahun sekali gitu ya. Dan untuk peningkatan misalnya sesuaikan juga pada setiap PT-nya itu misalnya tidak selalu misalnya setiap tahun bisa jadi dalam 1 tahun itu masih dipertahankan ya standar yang ada sebelumnya. Itu juga sebetulnya sangat dimungkinkan ya. Karena kadang juga ada persepsi bahwa kalau peningkatan itu wah setiap tahun nanti kita harus selalu meningkatkan indikator atau target ya. Enggak.
nggak seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini kita upayakan bahwa semuanya itu dilakukan dengan sesuai ya, sesuai dengan panduan dari pelaksanaan PPPP-nya, kemudian juga terdokumentasi dengan baik, serta memang itu disadari ya, kita sadari adalah untuk kepentingan internal PT sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan nih kita semua dapat semakin setuju ya, semakin kuat juga pemahamannya bahwa untuk yang ini SPMI adalah memang untuk kepentingan ya, perbaikan dari perguruan tinggi sendiri ya. Termasuk juga misalnya prodi ya, kayak tadi ini survei, mana tadi survei ya. Survei itu misalkan kami juga masih mengalami nih misalnya survei terhadap unit ya, layanan mahasiswa terhadap unit. Kadang ada unit yang bertanya, kenapa kami perlu disurvei nih? Dan kadang kalau surveinya mungkin hasilnya kurang bagus atau apa tuh jadi semacam apa ya? Kurang hal yang kurang menyenangkan untuk bisa diketahui oleh unit tersebut. Kadang seperti itu tuh tantangan-tantangan seperti itu masih dijumpai ya. Misal untuk yang evaluasi dosen oleh mahasiswa itu juga ya. Karena sifatnya kadang ada yang, wah berarti saya emang apa kurang disukai misalnya oleh mahasiswa gitu ya. Itu juga hal-hal yang mungkin masih perlu disosialisasikan juga ya bahwa ini adalah sebetulnya untuk kepentingan ya, kepentingan perbaikan kita. Bukan untuk sifatnya adalah untuk judging atau misalnya menyalahkan gitu kan ya. Baik, Mangga, mungkin ada lagi sharing dari Bapak Ibu dari perguruan tinggi yang lain? Ya, baik. Dan Silahkan. Bapak Ibu ada lagi yang ingin mungkin memberikan pertanyaan atau sharing session Boleh, silahkan. best practice yang sudah dipaparkan oleh Bu Ade, Mhm. atau mungkin mau sharing kendalanya gitu ya Bu ya? Betul, betul. Misal tadi mohon izin ya Ibu moderator menyela tadi Bapak Ibu di sini kalau perhatikan memang di sini terdatanya unitnya yang terlibat cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, karena juga kalau tadi misalnya dibandingkan dengan jumlah prodinya sudah cukup banyak juga ya di kami di Telyu juga dulunya eh, mungkin belum istilahnya belum masih lebih ramping begitu ya strukturnya ya. Akan tetapi juga seiring dengan misalnya bertambahnya jumlah prodi dan sebagainya kita juga dari eh, dari level direktorat itu dari Ibu Direktur juga secara berkala memantau ya bagaimana sih efektivitas berjalannya ya tugas-tugas yang berlangsung ya untuk dapat mengawal PPPP ini sehingga terjadi dinamika juga ya. Contoh untuk yang sebelumnya unit survei itu ada di bawah Satuan Audit Internal akan tetapi sekarang terjadi perpindahan jadi di bawah Satuan Penjaminan Mutu. Mungkin nanti ke depannya juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain juga ya. Nah, mungkin bagi misalnya perguruan tinggi yang masih berkembang ya, sedang berkembang, itu dapat menyesuaikan lagi strukturnya karena sebenarnya ada trade-off-nya juga ya. Semakin banyak unit yang terlibat, itu juga perlu ada koordinasi kan, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin beda kalau misalnya eh, masih hanya satu unit aja yang terlibat atau apa, bisa lebih mudah untuk mengkoordinasi atau mengelola ya proses yang ada di dalamnya. Oke. Mangga silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan. Atau mau sharing juga boleh. Ya, boleh Bapak Ibu yang di ruang Zoom juga kami perkenankan kalau misalkan masih apa belum bisa open mic boleh di room Ya, chatnya. boleh silakan. Kalau kita lihat ya Bu, mungkin kalau di sini kan ada tadi beberapa yang mungkin kayak keterbatasan SDM gitu dalam Iya, eh, betul, betul. SPM ini gitu ya Bu ya. Kira-kira kalau Mhm. Ibu nih, jadi saya yang nanya nih, tips ya gitu Bu, buat kami-kami mungkin ya yang Mhm. masih keterbatasan SDM untuk Iya, pelapor. Kiranya bagaimana Bu? iya, baik. Baik, terima kasih Bu. Memang ini satu tantangan ya, satu tantangan yang cukup sering juga ya. Biasanya saya jumpai jika pada saat sesi biasanya diskusi ya dengan perguruan-perguruan tinggi pada saat pembinaan SPMI yang dikoordinir oleh LDikti 4. Salah satu kendala utama itu adalah SDM ya begitu ya Bapak Ibu. Nah,
mungkin kalau kita lihat ya dari tadi alternatif modelnya seperti itu bisa diadopsi juga beberapa ya, beberapa tugas atau beberapa wewenang itu misalnya masih belum semuanya bisa tercover ya oleh unit khusus penjaminan mutunya, barangkali ada yang beberapa tugasnya itu menempel ya Bapak Ibu ya pada manajemen. Karena kalau dilihat di sini ya di kami tim implementasi penjaminan mutu internal di Telio ini juga di level fakultas ini kan menempel ya, menempel pada wakil dekan satu. Pada level universitas pun sebetulnya menempel di wakil rektor ya. Sehingga eh, ini juga bisa menjadi salah satu cara ya supaya bisa lebih efektif dan juga karena memang beberapa topik itu kan sudah dibahas juga ya di level manajemen. Contoh ya, di level fakultas oleh wakil dekan satu bidang akademik dan dukungan penelitian karena erat kaitannya dengan prodi-prodi yang dikelola di bawahnya. Ya. Jadi para kaprodi penjaminan mutu prodi ini nanti akan langsung dikoordinir oleh Wadek satu ya sebagai KMR fakultas ya. Gitu. Contoh misalnya prodinya mau akreditasi ya. Berarti nanti dari wakil dekan satunya itu akan memberikan arahan, akan melakukan analisis, karena kalau untuk akreditasi prodi itu kan peran UPPS cukup penting juga ya, selaku pengelola program studi. Wewenangnya juga lebih banyak ya. Jadi yang mengatur resource dalam hal ini dosennya ya, SDM, itu ada di level fakultas. Kalau di kami, bukan ada di level prodi. Prodi itu full untuk operasional sebetulnya. Jadi memastikan proses pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Mangga mungkin ada sharing juga dari teman-teman PT yang lain. Ya, terima kasih Bu. Berarti kalau bisa, kalau ini saran dari Bu kayak dari Wadek satu gitu ya Bu ya, biar. Iya, bisa ada juga. Nah, baik Mhm. dari Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan kembali terkait best practice untuk implementasi SPM di perguruan tinggi? Cukup? Oh ya, boleh Ibu, silahkan. Boleh disebutkan nama dan perguruan tingginya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Utpadaka Swastika. Terima kasih atas sharing yang sangat bermanfaat, Ibu Ade ya. Ya, siap. Enggak. Ada juga yang ingin saya tanyakan. Iya. Pertama itu berdasarkan kami baru bulan lalu akreditasi untuk prodi TI. Nah, memang pertanyaan asesor adalah berkisar tentang pelaksanaan PPEPP, siklus SPMI. Dan temuannya itu kemarin adalah memang kami lebih banyak kepada proses baru yang dua ini. Yang pertama penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi setelah evaluasi belum ada kejelasannya peningkatannya seperti apa. Jadi mungkin saya ingin pencerahan Bu setelah evaluasi itu, walaupun secara teori oh harus ada tindak lanjut, oh harus ada RTM. Tapi setelah itu, nah ini belum ada kejelasan. Lalu yang kedua, tadi Bu Ade menjelaskan bahwa struktur SPMI bisa menempel di tadi Wadek satu ya Bu ya, di fakultas. Ketika kita akreditasi, ketika asesmen lapangan biasanya ditanya ya adalah mengenai struktur organisasi. Kalau misalnya menempel, apakah kita juga membuat struktur sendiri khusus untuk SPMI ya untuk di level fakultas atau seperti apa Bu? Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Baik, yang pertama pertanyaan tentang implementasi PPEPP ya Bu ya.
untuk yang setelah evaluasi utamanya ya. Nah, ini yang izin untuk yang dipaparkan di slide yang ini, siapa saja unit yang terkait serta yang bertanggung jawab siapa saja, ini juga kami beracuannya ya. Jadi di level universitas itu ada acuannya itu tadi ya. Jadi di SK-kan tadi untuk tim sebentar. Nah, kalau ini kan SOTK ya, Bu ya, karena struktur organisasi. Kalau yang ini adalah struktur organisasi tim implementasi penjaminan mutu internal universitas. Sehingga eh, pada dokumen SK tersebut ya, kalau yang struktur organisasi secara umum universitas ya, disebutkan tupoksi dari bagian SPM dan bagian satuan audit internal. Nah, kemudian kalau yang ini adalah untuk menjamin, sebetulnya tim implementasi penjaminan mutu internal ini adalah untuk menjamin tadi ya, berjalannya siklus PPEPP. Sehingga kita bisa melihat nih bahwa nanti pada saat RTM ya, RTM ini siapa saja yang terlibat. Kemudian peningkatan itu siapa yang merumuskan, siapa yang menetapkan. Mungkin begitu ya Ibu ya. Nanti mangga silakan dari arahan dari pimpinan, kemudian juga usulan dari unit penjaminan mutunya seperti apa gitu. Kalau di kami di sini contohnya untuk pengendalian ini dikawalnya oleh QMR Universitas. Ya, top manajemen ya di sini ya, rektor, wakil rektor, direktur, dekan, itu pengendalian ya. Kemudian di peningkatan ini perumusannya dikawal oleh bagian SPM, bagian P3I, Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis, serta Kiapar Universitas. Dan nanti disahkan oleh Rektor. Ya, nah mungkin Ibu coba analisis. Kira-kira kalau dengan struktur yang existing sekarang, yang pertama, kalau sudah ada unit penjaminan mutunya, maka coba dilihat juga apakah masuk ke dalam tupoksi dari unit penjaminan mutunya. Apabila belum ada hal-hal yang bisa tercover dan terlampau berat, misalnya kalau hanya dihandle oleh unit penjaminan itu, maka bisa juga di, diusulkan mungkin ya Bu ya, untuk bisa ditempel tadi ya, ditempel pada satu, tapi kita misalnya sebutnya adalah misalnya tadi kalau di kami menggunakan istilah tim implementasi penjaminan mutu gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah tentang struktur ya, Bu ya. Apakah perlu membuat unit khusus atau tidak? Nah, sekali lagi kembali tadi ya, Bu ya. eh Biasanya kalau yang eh, ditanyakan terkait unit itu, maka dari kami akan menyampaikan tadi, Bu, unit dari sisi struktur organisasi di universitas yang menjalankan fungsi penjaminan mutu adalah bagian itu tadi satuan penjaminan mutu dan bagian satuan audit internal. Kemudian di kami juga ada tim implementasi eh, penjaminan mutu yang sifatnya berjenjang hingga ada di level program studi. Akan tetapi, kalau untuk di program studi itu sifatnya adalah tim ad hoc ya. Jadi setiap ada eh, penetapan, begitu ada tim baru, biasanya kami mendapatkan masukan dari tiap fakultas nih, siapa gugus kendali mutu untuk prodi A, prodi B, prodi C. Nah, kemudian nanti akan ditetapkan dengan SK Rektor. Gitu. Mudah-mudahan sih bisa eh, apa diterima juga ya penjelasannya seperti itu Bapak Ibu. Sama satu hal lagi sih biasanya yang perlu ditunjukkan itu adalah dari sisi pengesahannya. Jadi mana SK ya yang menunjukkan tadi bahwa eh, Bapak Ibu atas nama siapa atau apa ditunjuknya itu sebagai tim apa dan SK-nya mana begitu yang perlu ditunjukkan. Izin. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Ya, bagaimana Bu, sudah terjawab? Sudah. Oh, sebentar. Mangga kalau masih ada tanggapan lagi silahkan. Masih ada Bu, satu lagi. Siap. Siap. Menyambung saja. Siap, siap. Ibu. Kan tadi arahan dari Pak Agus adalah untuk Mhm. SPMI adalah salah satunya dengan benchmark itu ya Bu ya. Benchmark Betul. bisa kita mungkin kunjungan ke Telkom atau juga lewat Mm, site ya yang kebetulan
kadang-kadang saya searching nih di internet ya di Iya, website. iya. Kadang-kadang ada yang memang bisa dibuka, terutama laporan Oh, ada yang tidak mungkin dari Telkom bisa memberikan, nggak harus semua, tapi mungkin contoh sebuah satu siklus PPFPP Bu, dari mulai penetapan oke. ada pelaksanaan evaluasi, berdasarkan Mhm, evaluasi itu nanti peningkatannya seperti apa atau pengendaliannya, sehingga mhm. agak jelas gitu karena Biar ada kadang-kadang gambaran ya, Bu. ya kadang-kadang agak Iya, sulit karena betul, tidak bisa. betul. Terima kasih. Ya, Iya, baik. baik. Bu Ade. Iya, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau untuk yang penetapan, rasanya udah ini ya, sudah cukup jelas ya semuanya. Tadi juga rasanya biasanya sih kalau saya temui lagi apa verifikasi ya, verifikasi SPM itu penetapan biasanya udah oke. Tapi kendalanya biasanya kalau penetapan itu adalah versinya ya Bapak Ibu ya perlu diperhatikan. Kadang itu udah yang lebih dari 5 tahun yang lalu masih dipakai gitu. Nah, mohon diperhatikan lagi ya versinya Bapak Ibu ya, karena pasti dalam jangka waktu maksimal 5 tahun sih biasanya udah ada update ya gitu. Entah itu misalnya dari sisi eh, apa apa kebijakannya begitu ya atau dari SK-SK tertentu itu biasanya udah ada update sih jarang yang sampai lebih dari 5 tahun itu tidak ada update sama sekali ya. Dan kalau isian standar juga mungkin Bapak Ibu sebenarnya sama aja sih kalau untuk standar kita mengikuti ya dari panduan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk evaluasi ini sebetulnya laporan audit dan laporan survei itu kita sampaikan di website Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang laporan survei ini saya ketikkan alamat websitenya ya. Laporan survei dipublikasikan di website SPM Telkom University.ac.id menu survei laporan audit mutu internal dipublikasikan di website. Boleh sambil dilihat di Ya, roomnya sudah diketikkan sama Bu Ade. betul ya. Laporan survei, kemudian laporan audit mutu internal dipublikasikan di website audit.telkomuniversity.ac.id. Nah, kemudian pengendalian. Pengendalian ini kalau Bapak Ibu lihat juga di aplikasi SPMP yang perlu dilakukan, yang perlu dilaporkan adalah RTM serta rencana tindak lanjutnya kan Bapak Ibu ya. Nah, bentuk RTM sama RTL itu mirip dengan notulensi rapat seperti pada umumnya. Akan tetapi yang dicantumkan perlu diperhatikan acuan standarnya. Jadi, poin pembahasan pada RTM pengen saya tuliskan juga di chat ya Bu ya. RTM pengendalian serta RTL perlu selaras dengan pelaksanaan standar serta evaluasi terhadap pelaksanaan standar. Ya, begitu. Bentuknya mirip dengan notulensi. Untuk RTM pun itu kami mendefinisikan prosedurnya sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi siapa saja yang perlu hadir ya, perlu hadir pada RTM. Kemudian eh, periodenya ya. Nah, di kami yang dispesifikan itu periodenya adalah untuk RTM itu paling tidak 1 tahun sekali. Artinya minimal 1 tahun sekali. Ya. Tuh. Kemudian apa saja ya pembahasannya? Nah, tentunya di sini kalau pengendalian kan berdasarkan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Evaluasi pelaksanaan standar. Jadi topik-topik bahasan yang ada di RTM itu tentu mengacu pada tadi. Hasil evaluasinya seperti apa? Hasil AMI, hasil survei, itu masuk ke dalam situ ya. Peningkatan, peningkatan biasanya kami tuangkan juga dalam notulensi atau MOM RTM. Ya, seperti itu. Walaupun kalau di pelaporan SPMI itu kan yang disampaikan adalah standar peningkatannya kan ya. Nah, kalau misalnya masih belum ada
perubahan, belum ada peningkatan, berarti sesuai ya, belum ada update atau perubahan pada standar yang berlaku. Tapi kalau sudah ada, berarti di aplikasi SPMI nanti diupload standar yang barunya. Ya, mudah-mudahan tergambar ya, Bapak Ibu ya. Ya, siap. Terima kasih Bu nih. Jadi Bapak Ibu kelompok 9 gitu yang hadir pada hari ini bisa melihat contoh dari Telkom University. Tadi sudah Ya, diketikkan chatnya untuk laporan survei dan juga laporan audit mutu ya Bu ya. ya betul, betul. Nanti biar kita bisa ada gambaran seperti apa sih menyusun PPE-PP ini untuk diimplementasikan di perguruan tinggi masing-masing gitu ya. Iya, betul-betul. Nah, cuman mungkin perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu ya, untuk di kami itu, untuk audit mutu internal, ini sistemnya adalah terintegrasi. Mungkin nanti di kegiatan ketiga atau keempat ya, yang membahas tentang evaluasi, terintegrasi berdasar, yang pertama adalah referensinya itu dari ISO 21001, kemudian ISO 20000, serta ISO 27000 dan SPMI. Jadi nanti itu juga misalnya Bapak Ibu melihat contoh yang ada dari laporan AMInya itu juga poin-poinnya mungkin nggak nggak 100% plek dengan apa yang tertera di SPMI karena itu sudah terintegrasi gitu. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan juga kalau misalnya yang dilaksanakan di PT Bapak Ibu itu adalah acuannya hanya berdasarkan SPMI PT, ya maka nanti isiannya adalah laporannya sesuai dengan standar yang ada di SPMI. Oke. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, Cukup. Iya. mangga, Terima ya mangga, silakan Ibu. kasih. Ya udah, boleh Ibu izin satu lagi ya Bu ya, ada Boleh, penyanyi. boleh, silakan, silakan. Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan yang luar biasa dari Bu Ade ya, Telkom University sudah pantas ya, salah satu perguruan tinggi yang terbaik juga di Jawa Barat, Banten ya, karena LDK-nya sama. Izin bertanya, uh, kalau terkait dengan keuangan yang ada di university seperti apa? Memang terkadang SPMI itu kan kalau di kami ada tim khusus. Jadi ada IA yang memang berdiri sendiri ya, internal audit keuangan. Ya, kalau di Muhammadiyah ini kan ada tim khusus untuk IA dan juga LPPK ya. Kalau masa jabatan sudah mau berakhir itu biasanya ada auditor dari Muhammadiyah pusat itu datang ke kita gitu ya untuk mengaudit dari sistem keuangannya. Nah, ini yang mau saya tanyakan bagaimana gambaran di Telkom University terkait dengan audit keuangan, apakah memang overall ada di SPMI itu atau ada satuan khusus yang menangani dari audit keuangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya, mohon izin mungkin untuk detailnya di sesi kegiatan nanti ya untuk yang evaluasi. Tapi ini izin untuk menyampaikan sekilas ya Pak ya. Untuk di khusus untuk yang keuangan itu di SPMI kami juga ada. Bentar, tadi mana ya? Standar. Oh. Standar tambahan ya, ada tentang standar tata kelola keuangan ya. Dan untuk yang pemenuhan ISO pun itu juga ada klausul yang terkait keuangan sehingga terdapat mekanisme untuk audit pada unit keuangan yang dikoordinir melalui audit mutu internal dengan auditor internal universitas. Namun, secara khusus, Direktorat Keuangan di kami itu juga eh, di ada semacam program khusus ya, mungkin kewajiban juga begitu untuk dapat diaudit oleh eksternal melalui kantor apa akuntan publik begitu Pak ya. Ada juga mekanisme dari yayasan Pak gitu.
AP ya, eksternalnya Iya, ke AP. iya. Sama ada juga dari yayasan. Tapi izin mungkin nanti untuk info lebih detailnya di sesi evaluasi nanti ya Pak ya, gitu. Oke. Jadi kalau yang sampai katakanlah sampai ke apa detailnya sekali seperti itu sih rasanya nggak berlangsung di sesi audit mutu yang berbasis yang mengacunya ke SPMI enggak karena yang di sini diatur itu kan SPMI adalah tata kelola keuangannya gitu Pak. Oke. Sudah cukup jelas, Pak? Ya, Makasih Bu oke. Ade. Terima kasih Bu Ade. Ya, siap. Eh, baik, kami Sudah tutup. cukup? Iya, mangga, mangga. Mangga Ya, saya kembalikan ke moderator, Ibu. Silahkan. baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa terkait struktur kelembagaan SPMI dan juga best practice implementasi SPMI di perguruan tinggi. Mari Ya, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Ibu Ade. Ya. Mungkin izin boleh dokumentasi dulu karena Bu Ade dari Zoom ya. Bapak ya. Ibu yang di ruang Zoom juga boleh untuk open kamera terlebih dahulu. Ada satu. Oke, boleh di open kamera terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita ambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Ada satu slide ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, masih ada yang buka kamera. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ade Rahmadani STMT atas pemaparan materinya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Oh, ya, ya, terima kasih Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sama kalau ada kesalahan Bapak Ibu semua. Ya, sampai ketemu nanti insya Allah di kegiatan kedua Bapak Ibu. Ya, siap. Terima kasih Bu Ade.